Hello everybody, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, kalian pernah dengar nggak sih apa itu terapi wicara? Adakah profesi seperti itu? Lalu, nanti prospek kerjanya bagaimana ya? Baiklah, jangan khawatir. Pertanyaan itu akan terjawab dalam penjelasan berikut ini. Let's checking out. Kita buka dengan definisi dari terapi wicara ya teman-teman. Terapi wicara didefinisikan sebagai tenaga profesional yang terlibat dalam praktik profesional dalam bidang komunikasi dan menelan yang ditujukan kepada individu, keluarga, maupun kelompok untuk meningkatkan upaya kesehatan. Komunikasi dan menelan merupakan istilah luas yang mencakup banyak aspek fungsi. Komunikasi mencakup produksi bicara, kelancaran, bahasa, kognisi, suara, resonansi, dan pendengaran. Sedangkan menelan mencakup semua aspek menelan termasuk perilaku makan yang terkait. Lalu, apa saja ya area yang dapat dikonsultasikan dan area penanganan dari terapis wicara yang dapat dikonsultasikan dan dapat ditangani oleh terapis wicara, baik itu kasus anak maupun kasus dewasa, yaitu dapat mengenai 1. Daerah sekitar wajah mulut dan motorik oral. Yang kedua, gangguan bunyi bicara atau speech sound disorder. Yang ketiga, ada bahasa. Yang keempat, ada kemampuan baca tulis seperti disleksia dan disgrafia. Yang kelima, ada autism spectrum disorder. Yang keenam, ada augmentative or alternative communication. Yang ketujuh, ada kelancaran bicara seperti stuttering dan cluttering. Yang kedelapan, ada suara dan resonansi. Yang kesembilan, ada gangguan neurokognitif seperti afasia, demensia, dan TBI atau traumatic brain injury. Yang kesepuluh, ada gangguan motorik bicara seperti disartria dan apraksia. Yang ke-11 ada gangguan menelan. Yang ke-12 ada gangguan pendengaran. Yang ke-13 ada diagnosa medis dengan kondisi dan sindroma tertentu seperti Parkinson disease, otitis media, stroke, dan Asperger syndrome. Yang ke-14 ada selective mutism. Dan yang ke-15 ada transgender voice. Nah, gimana teman-teman? Udah paham sekilas tentang terapi wicara? Selanjutnya, kita mau bahas pendidikan terapi wicara di Indonesia. Kampusnya ada di mana saja ya? Jenjang pendidikan terapi wicara di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Diploma 3 yang ditempuh selama 6 semester dan Diploma 4 yang ditempuh selama 8 semester. Untuk institusi pendidikan terapi wicara di Indonesia meliputi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta jenjang D3 dan D4, Akademi Terapi Wicara Jakarta jenjang D3, Politeknik Al-Islam Bandung jenjang D3, Stikes Mercu Bakti Jaya Padang jenjang D3. Lalu, di mana saja ya seorang terapis wicara dapat bekerja? Seorang terapis wicara dapat bekerja di rumah sakit negeri atau swasta, sarana kesehatan legal, sekolah luar biasa, PAUD atau tumbuh kembang anak, staf pengajar dalam bidang akademik, bahkan bisa membuka praktik berlisensi sendiri. Karena terapi wicara adalah bidang ilmu multidisiplin, maka profesi ini pun berpotensi untuk berkolaborasi dengan profesi lain, seperti dokter spesialis anak, dokter spesialis THT, dokter neurologi, okupasi terapi, fisioterapi, ahli gizi, keperawatan, guru, psikolog, dan lainnya. Bidang pelayanan terapi wicara. Yang pertama, kolaborasi. Terapis wicara harus melakukan kolaborasi dengan ahli lain seperti psikolog dan audiolog dalam menangani klien untuk menemukan kebutuhan individu yang memiliki gangguan komunikasi dan menelan. Yang kedua, konseling.
Terapis wicara melakukan konseling dengan cara memberikan edukasi terkait dengan gangguan komunikasi dan menelan yang dialami klien, serta memberi bimbingan dan dukungan kepada klien dan keluarganya. Yang ketiga, pencegahan. Bertujuan untuk mengurangi angka kejadian gangguan dan penyakit baru, mengidentifikasi gangguan pada usia dini, dan mengurangi keparahan atau dampak disabilitas yang terkait dengan gangguan yang ada. Yang keempat, screening. Suatu jenis evaluasi di mana terapis mencoba untuk menentukan apakah klien memiliki resiko untuk mengalami gangguan komunikasi atau tidak. Yang kelima, assessment. Suatu prosedur mengumpulkan informasi yang benar dan dapat dipercaya tentang komunikasi klien. Yang keenam, terapi. Pelayanan terapi bicara untuk memaksimalkan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dan menelan, yang kemudian akan meningkatkan kualitas hidup orang tersebut. Yang ketujuh, modalitas teknologi dan peralatan. Terapis wicara menggunakan instrumen dan teknologi terdepan untuk evaluasi, manajemen, dan perawatan individu dengan gangguan komunikasi serta gangguan makan dan menelan. Bagaimana? Kalian sudah tahu kan apa itu terapi bicara? Pastinya seru dong. Itulah sekilas penjelasan dari kami ya teman-teman. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua. Jadi tunggu apa lagi? Mari gabung bersama kami di Terapi Bicara. Kami tunggu ya.